takut enggak, Pak? Takut, sering. Sering ya, Pak ya? Oke. Kira-kira takutnya apa aja, Pak? Kurang lebih yang tertinggi, Pak. 2 tertinggi yang Bapak paling takut itu apa? Yang paling saya takutin pernah saya alamin ya. Iya. Bulan Agustus yang lalu saat anak kami ya mau operasi. Ya, Saya Wilson. itu Ya. begitu tertekan, takut, khawatir. Mm-mm. Berkecampur dalam hati saya, campur Ya. dari satu. Ya. Itulah ketakutan saya pada saat itu. Ya. Ya. Yang kedua itu masalah ekonomi ya. Ya. Mungkin pada saat ini banyak orang mengalami ketakutan demikian. Ya, ya, ya. Nah itu yang pertama waktu Wilson operasi ini ya, tulang belakang ini ya. Jangankan Bapak, saya juga deg-degan itu Pak. Waktu Wilson juga operasi itu. Udah, baik. Tapi bagaimana Pak? Apakah ketakutan itu khususnya waktu Wilson ini ya, operasi tulang. Jadi perlu Bapak Ibu tahu yang kita doakan selama ini Wilson yang tulang punggungnya itu sampai bukan hanya lagi huruf S, itu udah bener-bener bengkok begini nih ya. Saya sama Musa waktu lihat pertama juga, aduh rasanya juga gemetar juga ya Pak ya. Tapi ketika dioperasi saya tahu banget bagaimana perasaannya Pak Aneng dan juga Bu Ayin ya. Tapi apakah ketakutan itu kemudian benar-benar seperti yang Bapak takutkan atau justru seperti apa Pak? Cara Tuhan bekerja Pak? Oh, enggak. Ya. Memang pada saat itu kami suami istri amat takut ya. Ya. Tapi di dalam ketakutan kami punya harapan. Ya, agak Kami, dekat, Pak. ya kami selalu berdoa kepada Tuhan. Bahkan setiap malam, setiap pagi kami selalu berdoa. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah anak kami. Apa yang harus kami lakukan? Tapi sungguh setelah kami berdoa, di dalam hati kami ya, nggak tahu itu apa ya, ada suatu perasaan lega, ada perasaan hangat di dalam hati kami. Pernah di dalam proses anak kami mau operasi ya, tadinya kami bawa ke suatu rumah sakit. Di situ saya nggak perlu sebutkan Ya, nama rumah ya. sakitnya ya. Jangan Pak, karena mereka nggak kasih kita kode Pak etik komisi ya. Pak. Ya. Pada saat Ya. itu rumah sakit tersebut mau langsung operasi aja. Ya, ya. Saya Kami dengar. juga amat kaget kan. Ya, Tapi pada saat itu nggak tahu ya. Ada perasaan, mungkin perasaan kami doang. Ada yang mengatakan jangan, rumah sakit lain aja. ya, ya. Akhirnya mendengar suara begini, saya sangat percaya ya itu adalah suara Tuhan. Ya. Akhirnya kami menolak. Hmm. Nah, akhirnya anak kami dirujuk ke suatu rumah sakit Ya. yang ada di Jakarta. Dan puji Tuhan, setelah rumah sakit ini kami jalanin, ternyata operasi anak kami berjalan dengan lancar Ya. dan mulus. Puji Tuhan. Ya, ya. Jadi pada akhirnya apakah terjadi seperti yang Bapak takutkan atau justru sebaliknya? Di sini saya mau mengatakan memang kita sebagai manusia biasa ya, Ya. punya rasa takut, Yes. punya rasa gentar. Ya. Tapi sebenarnya kita punya andalan. Ya. Andalan kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, amin. Ya, yang selalu memelihara kami. Yes. Amin. Pak. Itu aja. Amin. Aduh, kok saya yang terharu. Ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Jadi tidak seperti yang Bapak khawatirkan kan? Tidak. Berbalik 180 derajat ya. Setelah operasi berjalan dengan sukses, kami baru merasakan, oh ternyata inilah jalan Tuhan. Ya. Betul, betul. Malah Wilson cepat sekali sembuh. Betul Di sekali. luar dugaan kita, Wilson itu dibongkar loh di belakang itu kami merinding. Dibongkar loh, dibuat lurus begitu. Itu anak habis operasi kok bisa dengan nikmatnya tidur gitu, terlentang. Saya video call itu luar biasa. Hanya berapa minggu udah bisa beraktivitas kan? Dalam waktu 2 minggu dia udah bisa
jalan. Dalam Luar 1 biasa. bulan udah bisa naik motor. Luar biasa. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Luar biasa. Luar biasa. Pak, ini Pak Aneng sudah ikut Tuhan Yesus baru berapa tahun ya Pak? 4, 3? Kurang lebih 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih sebelum pandemi lah. Bapak dibaptis itu sebelum pandemi kan? Sebelum pandemi. Kalau tidak salah saya dibaptis tahun 2019 ya. Ya, 2019 sebelum pandemi. Pak, ada beda nggak Pak? Ketika dulu sebelum kenal Tuhan Yesus, kan pastilah ketakutan ini kan seumur hidup ya, pasti ya, siapapun itu ya. Ada beda nggak Pak? Ketika Bapak dulu punya ketakutan, kekhawatiran, seperti apa yang Bapak rasa? Terus sekarang setelah mengenal Yesus dan firman Tuhan ini, bedanya apa Pak? Oh, sangat berbeda. Sangat berbeda ya Pak ya. Lihat ke mereka Pak, bilang sangat berbeda gitu. Sangat berbeda. Itu puluhan orang loh Pak di Ya. kamera itu Pak. Sangat berbeda. Dulu Puji sebelum saya mengenal Kristus ya, kalau kekhawatiran itu berlarut-larut, Ya. bahkan sampai depresi ya, sampai stres. Oh, Nah, setelah saya mengenal Kristus, memang khawatir, tapi selalu ada jalan. amin, amin. Jadi apa yang kami hadapi, selalu ada jalan keluarnya. Ya, amin, Pak, amin. Terus ketika ada kekhawatiran, ada ketakutan, sekarang ada tempat untuk menyampaikan. Kalau dulu mungkin tidak jelas mau menyampaikannya kemana. Sekarang ada tempat untuk menyampaikan segalanya di dalam doa kepada Yesus. Kalau dulu ya, kalau menghadapi suatu permasalahan, kami bingung mau kepada siapa kami mengadu, Ya, kepada siapa kami itu harus minta tolong. ya, Setelah kami mengenal Kristus, kami punya satu apa tuh? Boleh dibilang istilah kerennya decking ya. punya Pak Aneng punya dekingan Tuhan Yesus. Jadi kalau kami mengalami masalah, Yes. kami selalu berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan beri kami kekuatan. Memang masalah itu tidak akan habis, tapi setidak-tidaknya masalah itu bisa kami jalanin, kami lewatin dengan baik. Puji Tuhan. Ya itu. Ya, luar biasa. Bapak Ibu, Pak Aneng punya dekingan bukan jenderal, tapi Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa kan? Itu betul. Itu satu kalimat yang sangat bagus Pak. Ya. Memberi masukan untuk saya kalau saya khotbah. Jadi saya bilang saya punya dekingan, bukan jenderal bintang 1, bintang 5. Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Langsung Yesus deckingan saya. bintang yang paling tinggi Pak. Terima kasih Pak Aneng, luar biasa. Baik, puji Tuhan. Tuhan sudah seringkali memang ya, ketakutan kita itu sebenarnya seringkali justru yang terjadi bukan seperti yang kita takutkan ketika kita berserah kepada Tuhan. Betul nggak Pak? Betul sekali. Justru berbalik dari apa yang kita takutkan itu, justru Tuhan memberi jawaban itu justru jauh sekali. Nah itu kita sendirilah yang seringkali menjajah diri kita dengan ketakutan kita, padahal Tuhan sendiri sudah berkata ya, jangan takut, Betul. ini aku. Seperti firman Tuhan malam hari ini, waktu murid-muridnya itu menghadapi badai ya di Danau Galilea itu, lalu kemudian mereka takut. Tuhan Yesus datang berjalan di atas air dan bilang gini, aku ini, jangan takut. Luar biasa, puji Tuhan. Pak Aneng, ada pernah ketakutan yang lain lagi Pak? Ketakutan kami pada saat ini mungkin ya di keluarga kami ada saudara kami yang pada saat ini lagi mengalami sakit penyakit. Ya, Pak Haryanto ya. Ya. Kami juga merasa khawatir, Ya. merasa takut. Apa yang harus kami lakukan? Ya. Tetapi kembali lagi saya di sini mengatakan bahwa biarpun kami takut, kami khawatir, kami berserah kepada Tuhan. Ya, amin. Di sini saya mau mengatakan kami berserah bukan berarti kami menyerah. Yes. Kami tetap berusaha, Ya. tetapi hasilnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Seperti
pengalaman sekian lalu ya, yang ditakutkan dengan penyakit Wilson, Tuhan memberi jawaban yang lebih baik. Pak Haryanto juga akan ditolong oleh Tuhan. Apalagi beliau juga sudah di dalam Tuhan ya. Betul. Pasti Tuhan mengasihani Pak Haryanto juga. Wah, luar biasa, luar biasa. Pak Aneng, di dalam menjalani kehidupan, di dalam keluarga atau di dalam pekerjaan. Oh, hari-hari ini Pak Aneng ini bisnisnya masih toko kue kan Pak? Betul. Masih ya, masih jalan ya. Masih Malah jalan. pernah dulu hampir Bapak mau tutup kan itu. Iya, Tapi Tuhan buka jalan lagi ya. betul. Boleh cerita dulu itu Pak. Saya tahu itu. Kalau tanya semua tentang jemaat, saya tahu tokonya apa, baju kesukaannya apa, termasuk Pak Aneng paling suka baju itu. Ya, Gimana ceritanya Pak? Di dalam usaha kami ya, pada semenjak corona ya, itu boleh dibilang mengalami suatu penurunan drastis. Ya. Tapi saya kembali mengatakan, walaupun kami mengalami penurunan drastis, tapi kami tetap merasakan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Amin. Jadi setiap masalah kami selalu ada jalannya. Ya. Puji. Misalnya pada saat ini kami mau membayar orang, uang kurang, tapi entah kenapa enggak terpikir, tiba-tiba ada orang bayar utang. Nah, Akhirnya bisa saya tutupin membayar orang. puji Tuhan. Ya itulah mungkin jalan yang diberi Tuhan kepada kami. Yang penting kami sampai saat ini, sampai detik ini masih bisa hidup, masih bisa menikmati hidup ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini aja. Ya, puji Tuhan. Luar biasa, tepuk tangan Tuhan Yesus ya. Pernah hampir ditutup itu toko ya Pak ya. Tahu banget karena masa pandemi kan orang nggak ada beli kue, banyaknya orang bikin kue di rumah gitu kan. Iya. Bener nggak Pak? Benar. Tapi aduh, luar biasa ya, Tuhan buka jalan, itu toko kue berjalan lagi. Jadi kalau ada jemaat mau beli kue jangan kemana-mana, ke tokonya Pak Aneng. Loh ya dong, jemaat ini harus saling memberkati. Nah, musisimu yang tahu, nah ini si musisimu sekali jadi marketingnya, tapi Bapak nggak usah bayar. Ya. Paling Bapak sumbang kue aja Iya. kalau kalau acara nanti sumbang kue. Yang di rumah silakan tertawa, Pak Aneng akan sumbang kue. Ya, ya tapi itu sungguh luar biasa. Pergumulan Pak Aneng sekeluarga sebelum ini luar biasa. Wilson tiba-tiba dilihat setelah dirongsen punggungnya kayak gitu, aduh Tuhan. Itu kalau kita jadi orang tua, aduh saya aja sama Musa yang ngelihat nangis saya. Ketakutan yang luar biasa, itu anak mesti dibelet tulangnya, Tuhan sudah tolong. Kemudian usaha mereka juga hampir tutup karena sepi di masa pandemi, tapi puji Tuhan hari ini bisa bergulir lagi, anugerah Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Pak Aneng mau sampaikan apa Pak ke jemaat supaya imannya kuat Pak? Saya hanya Agak kencang Pak suara mereka biar saya mereka. hanya Bapak yang khotbah malam ini bukan Ya. saya. bisa memberikan Ya. suatu pendapat ya, Ya. bahwa kita sebagai manusia biasa ya, memang punya rasa gentar, punya rasa takut, itu manusiawi. Ya. Tapi kita sebagai murid Kristus ya, kita tidak perlu takut, karena Tuhan telah berjanji bahwa hidup kita Tuhan yang kendalikan. Amin. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Pak Aneng sekarang. Ya. Sebelum kita tutup, mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Silakan buka Alkitabnya Bapak Ibu. Setelah selesai terpesona lihat wajahnya Pak Aneng, sekarang buka Alkitab. Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21. Firman Tuhan, ini kisah ketika Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap,
Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air dan mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kisah pertama mereka takut karena badai. Sebenarnya itu bukan laut, itu Danau Galilea. Danau Galilea itu bukan laut, tapi danau ini ada pegunungan, tebing-tebing, lalu ada sungai besar, danau besar itu Danau Galilea itu. Dan itu kalau ada angin itu bisa terjadi gelombang besar karena dia di tengah-tengah. Karena saya sama Musa pernah naik perahu di Danau Galilea gitu ya. Jadi saya bisa membayangkan suasananya. Dan mereka pertama takut karena itu gelombang terjadi, kalau tidak kan mereka bisa digulung oleh gelombang itu. Nah, ketika ketakutan itu terjadi, justru Yesus datang naik berjalan di atas air. Nah, mereka takut, pikir siapa itu ya? Tapi ketakutan mereka menjadi reda ketika Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Ya Pak ya. Jadi sapaan yang paling menyejukkan dari Tuhan Yesus ini bukan ketika murid-murid berpesta makan ikan goreng. Karena di Alkitab ada kisah tentang makan ikan goreng, Pak. Ya, para murid pun makan ikan goreng, ada Tuhan Yesus juga di situ. Jadi ikan yang pernah Tuhan Yesus makan itu ikan goreng, Pak Aneh. Bukan ikan digulai, tapi ikan goreng, Pak. Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut," bukan ketika justru murid-murid cukup, tetapi ketika murid-murid itu sedang dalam ketakutan. "Ini aku, jangan takut." Justru pada saat yang paling menakutkan dalam hidup ini, Yesus berkata, "Jangan takut, ini aku." Amin Pak. Amin. Pak Aneng sudah alami itu, dan saya dalam hidup saya bukan hanya 1-2 kali, terlalu banyak. Bahkan hari-hari ini banyak sekali kekhawatiran, dan hari ini pun Tuhan menjawab, "Simu Muli, kamu sudah melayani Tuhan, jangan takut, ini aku." Sehingga kemarin badan saya sakit semua Pak, tapi hari ini karena Tuhan Yesus sudah bilang, "Muli jangan takut, kamu sudah layani Tuhan, ini aku, jangan takut." Jadi sehat malam ini untuk wawancarai Pak Aneng. Amin Pak. Bilang, Amin. Bapak bilang tepuk tangan untuk Simu. Tepuk tangan buat Simu. Ya enggak Pak Guyon Pak. Ya kita saling memberi tepuk tangan Pak. Karena mimbar ini malam ini kita yang menguasai Pak. Oke, luar biasa. Ketika engkau takut, datanglah pada Yesus. Dia akan berkata, "Ini aku, jangan takut." Apapun ketakutan kita malam hari ini, kekhawatiran kita punya Yesus yang berkata, "Ini aku, jangan takut." Puji Tuhan, mari kita berdoa.